Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif, NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peramalan bisnis, yang mana analisa ini digunakan untuk kemudian memprediksi suatu bisnis, bagaimana kemudian baik atau tidaknya. Ada beberapa hal yang kemudian harus dilakukan, yaitu yang pertama, satu, linear programming. Linear programming ini mengacu pada suatu yang berbentuk garis lurus atau memiliki hubungan proporsional dalam memprogram metode garis grafis yang digunakan untuk membuat dan menampilkan gambar di layar komputer. Model programming linear ini adalah metode sistematis untuk menemukan solusi yang optimal. Kemudian fungsi tujuannya yaitu menyusun dan menggambar kendala, kemudian membentuk daerah yang memenuhi kendala, kemudian menemukan titik sudut daerah visible, kemudian menghitung nilai fungsi tujuan dan titik sudut. Kemudian yang kedua yaitu linear programming atau programming linear adalah metode sistematis untuk mengoptimalkan fungsi tujuan linear dengan variabel dan kendala linear. Metode simplex ini digunakan untuk masalah dengan banyak variabel dan kendala. Tahapan mengerjakan meliputi formulasi masalah, kemudian konversi ke bentuk awal, menyusun tabel, kemudian simplex awal, kemudian diidentifikasi variabel masuk dan keluar. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu transportation method. Model transportasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan di berbagai lokasi. Jenis model transportasi ini meliputi model transportasi standar, biaya variabel, model dengan permintaan dan kapasitas fleksibel. Pembuatan model ini melibatkan perencanaan awal, pemilihan bahan, kemudian pembuatan kerangka dan komponen. Kemudian selanjutnya regression forecasting. Model regression linear ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen dengan menggunakan garis lurus. Jenis-jenis model regression ini meliputi regression linear sederhana, kemudian berganda, kemudian teknik pembuatannya mencakup pengumpulan dan eksplorasi data. Kemudian game theory. Game teori ini adalah cabang matematika dan ekonomi yang menganalisis strategi dan keputusan dalam situasi di mana tindakan seseorang bergantung pada tindakan orang lain. Teknik model strategi ini murni melibatkan analisa ketika pemain memilih satu strategi tetap tanpa probabilitas. Sedangkan teknik model strategi campuran melibatkan penggunaan probabilitas untuk memilih strategi. Kemudian yang keenam, forecasting location. Kemudian bagaimana lokasi ini adalah proses memprediksi lokasi yang paling optimal untuk suatu kegiatan usaha atau fasilitas berdasarkan berbagai faktor, metode, biaya yang digunakan untuk memilih lokasi yang tepat, meminimalkan total biaya operasional berdasarkan volume yang dihasilkan. Kemudian teknik untuk menentukan lokasi yang optimal dengan menggunakan pendekatan visualisasi dalam bentuk grid atau peta. Metode transportasi ini adalah teknik optimalisasi yang digunakan untuk menentukan distribusi barang di beberapa sumber. Kemudian yang ketujuh yaitu pengertian Hungarian method. Hungarian method ini adalah algoritma matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan cara optimal. Teknik maksimasi ini adalah metode untuk pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil dengan tujuan mencapai nilai terbesar atau tertinggi dalam
fungsi objektif tertentu. Kemudian yang kedelapan yaitu pengertian network analisa forecasting. Network analisa forecasting ini adalah metode analisa yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan perkembangan suatu proyek sistem yang kompleks dengan menggunakan model jaringan. Kemudian yang pertama yaitu teknik EFT adalah pendekatan dengan manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling awal sebuah aktivitas atau tugas dapat diselesaikan. Kemudian yang kedua teknik LFT, Lead Finish Time, adalah metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menghitung waktu paling lambat sebuah aktivitas atau tugas dapat diselesaikan tanpa menunda-nunda proyek secara keseluruhan. Kemudian yang kesembilan yaitu pengertian analisa Queen Theory, yaitu adalah metode yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisa perilaku antrian dalam berbagai sistem seperti sistem pelayanan, jaringan telekomunikasi, dan manajemen inventaris. Beberapa model Queen Theory forecasting ini meliputi model 1M, yang M1 mengasumsikan satu server, tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan mengikuti distribusi Pearson. Kemudian model MNC mengonsumsikan lebih dari satu server dengan tingkat kedatangan dan pelayanan yang sama. Kemudian yang ke-10 yaitu pengertian exponential smoothing, yaitu adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu. Model exponential smoothing terdiri dari beberapa variasi, masing-masing digunakan tergantung pada karakteristik data yang dianalisa. Kemudian penerapan model eksponensial ini dengan bantuan berbasis software, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, bagaimana kemudian kita untuk meramal suatu bisnis ke depannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.